Perjalanan episode 33 ini dilanjut ketika saya singgah dan istirahat di Kota Jember, Provinsi Jawa Timur. Setelah kemarin pada episode sebelumnya, saya berhasil menuntaskan satu-satunya rute bus non-toilet terjauh di Indonesia, yaitu bus ALS dengan rute dari Medan menuju ke Jember. Bagi kalian yang belum tonton video perjalanan sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Bagi yang udah nonton, saya mau ucapin terima kasih banyak. Nah, singkat cerita, setelah menempuh 5 hari perjalanan dari kota Medan, Sumatera Utara, saya pun tiba di Terminal Tawang Alun Jember pada pukul 7 malam, tepatnya hari Selasa 10 Januari 2023. Karena kondisi tubuh sudah cukup lelah dan butuh istirahat, saya pun langsung menuju ke penginapan yang berada di Hotel 91 Syariah, yang lokasinya ini masih sekomplek dengan Universitas Islam Negeri atau UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Dan kala itu saya ambil kelas yang paling rendah atau yang paling murah, yaitu kelas standar dengan harga Rp180.000 per malam, dan itu pun tanpa sarapan. Kalau sama sarapan nambah 20.000 atau 25.000 gitu. Lalu di siang keesokan harinya, hari Rabu tanggal 11 Januari tahun 2023, saya pun check out dan angkat kaki dari penginapan Hotel 91 Syariah dan berpindah ke salah satu penginapan yang lebih ramah di kantong, serta yang lokasinya berada di pusat kota Jember, namanya Hotel Anugrah yang beralamat di Jalan Trunojoyo, Desa Kauman, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kota Jember. Patokan lokasinya ini berada di sebelah persis Gramedia Jember. Itu ada gang, kalian masuk aja ke dalam. Untuk harga per malamnya juga di sini sangat murah dan cocok bagi kalian para backpackeran. Kala itu saya pesan kamar dengan kamar mandi luar, harganya per malam itu Rp75.000, sedangkan untuk yang kamar mandi dalam Rp120.000, dan itu pun kelas yang non AC ya, ada yang pakai kipas dan ada juga yang nggak pakai kipas angin. Nah, berikut ini adalah daftar harga terbaru di penginapan Hotel Anugrah Kota Jember. Nah, saran saya sih kalau teman-teman mau pesen yang harga yang Rp75.000 harus di booking dulu dari jauh-jauh hari atau dari beberapa hari sebelumnya lah. Soalnya kemarin itu saya pesennya dadakan dan itu hampir kehabisan. Hanya tersisa 1 kamar aja. Padahal kemarin itu hari Rabu loh. Nah, ketika hari telah memasuki malam, saya ingin mengajak kalian untuk melihat suasana malam hari ini di Kota Jember. Untuk penginapan Hotel Anugrah ini sendiri menurut saya lokasinya sangat strategis. Di dekat penginapan ada warung-warung dan juga ada beberapa tempat makan. Serta jika mau ke alun-alun Kota Jember itu juga lumayan dekat jaraknya, hanya sekitar 1 kilometeran aja. Jadi nggak usah naik angkot atau nggak usah naik ojek online. Dan rencananya juga malam ini saya akan mengajak kalian jalan kaki menuju ke alun-alun Kota Jember. Nah, kali ini saya akan mengambil rute melewati Pasar Tanjung. Entah kenapa ya, ketika berjalan kaki di Kota Jember ini rasanya nyaman dan asik banget. Suasananya enak, terus ramai, dan juga disediakan trotoar yang lumayan lebar, sehingga kalau kita berjalan kaki 1 km pun sepertinya nggak akan terasa lelah. Kalau siang mungkin lelah ya. Pokoknya asik banget deh jalan-jalan
jalan-jalan kaki-kaki jalan-jalan kaki apa sih? Pokoknya asik banget deh jalan kaki malam-malam keliling kota Jember. Oke, dari JPO yang berada di dekat Pasar Tanjung, saya lanjut berjalan. Ya, mati lampu. Pas banget ya. Saya lanjut berjalan ke arah alun-alun kota Jember nih. Karena saya lewat Pasar Tanjung, jadi rutenya agak muter nih. Yang tadinya 1 kilo, jaraknya sekarang jadi 2 kilo. Ya, hitung-hitung sambil cari makan malam lah. Setelah berjalan kaki 20 menitan, akhirnya kita sampai juga nih di alun-alun kota Jember. Nah, di depan sana itu alun-alunnya, sedangkan pagar yang ada di sebelah kiri kita ini merupakan bangunan dari Masjid Agung Jember atau Masjid Jami Baitul Amin Jember. Dan ketika melihat ini, kita pasti satu pemikiran ya, jika dilihat ini kubah dari masjid ini mirip seperti bangunan gedung MPR DPR yang ada di Jakarta. Bedanya kalau bangunan gedung MPR DPR itu tempat untuk dan kalau Masjid Agung ini tempat untuk ibadah pastinya. Dan masjid yang kita lihat sekarang ini merupakan bangunan masjid yang baru yang dibangun pada tahun 1970-an. Sedangkan untuk masjid yang lama itu persis berada di seberang masjid yang baru ini. Dan konon katanya masjid itu adalah masjid tertua yang ada di Jember. Dan sekarang saya sudah berada persis di alun-alun kota Jember nih, dan ternyata di sini tuh rame banget. Padahal sekarang ini malam Rabu ya. Dan kata orang sekitar sih kalau malam Sabtu atau Minggu di sini tuh ramenya bisa sampai pagi teman-teman. Tapi kalau malam-malam biasa ini paling jam 12 udah sepi lah. Dan di sini tuh menyenangkan banget suasananya, banyak tukang-tukang jajanan SD, street food gitu. Terus juga di sini banyak wahana permainan untuk anak-anak. Dan kalian juga bisa nyewa skuter listrik dan mobil-mobilan di sini untuk anak-anak kalian. Nah, bangunan yang kelap-kelip berwarna-warni itu bukanlah sebuah penginapan, tapi itu merupakan kantor Bupati Jember yang lokasinya ini persis berada di depan alun-alun teman-teman. Dan itu kantor bupati itu kalau kita lihat dari udara itu bentuknya menyerupai dengan burung Garuda. Nih saya kasih lihat ya tampilannya. Ini saya ambil 1 tahun lalu sih footage-nya. Nah, hari ini merupakan jadwalnya saya berangkat menuju ke Situbondo. Karena berangkatnya nanti agak siangan dikit, jadi saya mau cari sarapan dulu nih. Dan kebetulan gak jauh dari penginapan, sekitar 200 meter ke arah kanan gang di pinggir jalan raya dan persis berada di seberang toko Holland Bakery, itu ada sebuah warung makan yang cukup ramai. Kelihatannya enak nih, dan di sana juga tersedia lumayan banyak pilihan lauk dan sayur, dan ditambah juga penjualnya sangat ramah banget. Nah, pagi itu saya memesan mie, tempe orek, dan telur serta air putihnya gratis. Nah, mungkin kalau kalian lihat ini pasti harganya 15 ribuan ya. Ternyata lebih murah dari itu. Ini tuh satu porsi cuma dikenakan harga 9.000 rupiah aja. Wah, gila nih, murah banget sih. Oke teman-teman, sekarang jam 10:19, nggak kelihatan ya. Jam 10:19 hari Kamis tanggal 12 Januari 2022. Dari Hotel Anugrah kita akan melanjutkan perjalanan lagi menuju ke kota Situbondo naik bus. Nah, kalau mau ke Situbondo kita itu harus ke terminal Arjasa Jember karena bisnya dari sana, nggak ada dari pusat kota. Untuk ke terminal Arjasa bisa naik ojek atau bisa naik angkot. Nah, kali ini saya akan naik angkot aja lah ke sana. Tarifnya cuma 10.000 rupiah aja. Nah, ini penginapan saya di sini gangnya nih. Masuk ke dalam. Deket kok jalan kaki. Siapa? Jalan kaki cuma berapa menit ya? Semenit. Jadi ini masih kelanjutan trip dari Medan itu ya. Pokoknya udah hari keberapa ini ya nggak pulang ya? Udah hari ke-22 kayaknya. Genep. Seminggu lagi, sebulan nggak pulang.
Tapi kayaknya ini nggak nyampe sebulan deh. Soalnya memori saya udah pada habis. Memori HP habis. Lalu memori ini juga udah mau habis. Itu tandanya kita suruh pulang dan suruh edit. Oke teman-teman, ini kita jalan kaki aja dekat angkotnya. Kalau ke kanan tadi itu ke arah alun-alun kota, nah sini ke arah Lumajang. Kita jalan kaki ke arah Lumajang, Pak. Jadi angkotnya itu kan dia lewatnya sana. Kita harus jalan dulu ke sana. Kalau angkot yang lewat sini itu ke arah Terminal Tawang Alun Jember. Jadi kita jalan dulu ke sana, lewat Pasar Tanjung. Itu kurang lebih 850 meter. Mantap. Kayak lewat sini juga bisa deh. Nggak usah lewat Pasar Tanjung. Nah, kita nggak jadi lewat Pasar Tanjung. Lewat sini lebih dekat. Di Pasar Tanjung tuh lurus terus. Nah, lewat sini tuh motong jalan. Nah, kita naik angkot dari seberang sana. Nah teman-teman, sekarang udah jam 10.28. Tadi kita berangkat dari penginapan tuh jalan kaki jam 10.19 ya. Berarti 10 menit dengan jarak 850 meter. Nah ini kita udah sampai jalan rayanya tuh di depan. Jadi setelah saya cek sih kemarin, tadi barusan naik ojek online dari penginapan ke Terminal Arjasa itu harganya 16.000. Itu in-drive. Mungkin kalau Gojek, Grab itu bakal kena 22 ribuan ya, karena jaraknya lumayan jauh, sekitar 8 km. Nah nih kita nyari angkot di sini yang tujuan ke Arjasa. Nah itu dari arah Tawang Alun sana ke arah Arjasa tuh ada angkotnya kayaknya. Jadi angkot-angkot di sini tuh ada tujuannya masing-masing ya. Ada yang ke kampus, ada yang ke Pakem, ada yang Pakusari, terus ada yang ke Arjasa. Jadi kalian jangan salah naik gitu. Masih pada ngetem di sana angkotnya. Ini udah kurang lebih udah sekitar 5 menit kita nunggu angkotnya, belum datang-datang. Dari tadi yang lewat itu ke arah Pakem, kampus sama Pakusari. Udah tunggu aja lah. Itu dia teman-teman, angkotnya udah sampai setelah 5 menit menunggu. Jadi tujuan Arjasa ya, bukan Arjasari. Sorry kalau typo. Nah dia angkotnya nih, Arjasa. Yang ada tulisan Arjasa. Arjasa. Yuk Arjasa. Balik lagi bang ke sana. Iya. Oh. Ya, terima kasih bang. Bismillahirrahmanirrahim.
Akhirnya sampai juga. Yang ini berangkat jam berapa, Pak? Oh, nanti sore kayak jalan barusan parkir ada orangnya. Oh gitu. Iya. Ini yang ke Situbondo ya? Iya. Nah itu bisnya tuh. Biasanya bis Jember Indah. Ini bis Putra Mandiri ke Situbondo. Nah ini kita lihat dulu deh. Kursi depannya masih ada nggak ya? Sayang banget kalau nggak ada hot seatnya. Ini bisnya teman. Roda Masa Asia. Ini ya. Di mana ya? Tanya deh. Nah ini bisa teman-teman. Dan naik aja lah. Permisi. Duduk sini aja. Hot seat. Yoi boy. Nah teman-teman, sekarang sudah jam 11 lewat 8 siang dan bis sudah diberangkatkan menuju ke Situbondo dan nanti kita akan melewati Bondowoso. Ini pertama kalinya saya melintasi jalur ini ya, dan tadi itu sebenarnya saya udah inisiatif izin sama Bapak di subnya. Kebetulan kemarin mereka lagi di kantornya kan, kantornya itu deket shelter itu loh. Dan kemarin udah izin, ketika sudah izin saya ternyata nggak boleh atau nggak diizinin rekam-rekam di terminal dengan alasan harus ada izin dari atasannya gitu. Sempat lama juga sih kemarin diinterogasi sampai bisnya mau diberangkatkan, udah maju malah, dan saya nggak sempat ambil footage yang ada di terminal Arjasa. Ya sayang banget sih, padahal trip Arjasa ke Situbondo atau ke Bondowoso ini tuh susah banget dicari infonya di internet, bahkan jadwal-jadwalnya pun di internet atau di YouTube itu susah banget. Kemarin saya udah cari-cari nggak ada. Makanya saya harap dengan adanya video ini tuh bisa membantu teman-teman yang mau bepergian dari Arjasa ke Situbondo maupun sebaliknya gitu. Tapi ya udahlah, nanti kita tanya aja sama bapak drivernya. Semoga bapak drivernya tahu. Jadi bus yang paling pagi dari Arjasa Jember ke Situbondo itu jam 5. Yang paling malam itu jam, kata bapaknya sih jam setengah 7. Nah ini kita udah tinggalin kota Jember, masuk Kabupaten Jember mungkin. Jember, Bondowoso, Situbondo.
jemputan karyawan tadi. Ini lagi musim ya Pak durian ini? Ya? Lagi musim durian ini. Banyak banget. Kita udah memasuki Kabupaten Bondowoso. Tadi nggak terekam perbatasan Kabupaten Jember dengan Bondowoso nya. Masuk kota Bondowoso. Nah, ini lagi berhenti, lagi narikin uang karcis. Jadi si bapaknya sendiri nggak pakai internet. Ini mesinnya kayak belum nih kayaknya. Persnelingnya di leher.
Saya tuh pengen ngobrol sama si bapak aja, tapi suara mesinnya berisik banget. Cuma kayak orang bolot nikmatin perjalanan ini. Kalau ini elep kemana Pak? Hah? Besuki. Oh Besuki. Oh ini ke Besuki. Kalau dari Arjasa ke Besuki nggak ada ya Pak? Oh nggak ada. Jadi kalau dari Arjasa itu pasti ke Situbondo. Bondowoso. Setelah menempuh hampir 1 jam perjalanan, akhirnya kita tiba juga nih di kota Bondowoso. Dan ini menjadi pertama kalinya channel ini meliput sedikit suasana di kota Bondowoso. Tanah di Bondowoso ini subur sehingga cocok ditanami berbagai macam tanaman. Salah satu komoditi terbaiknya adalah singkong yang menjadi makanan khas di daerah ini yang diolah menjadi sebuah produk yaitu tape. Oleh karena itu, kota Bondowoso juga dikenal sebagai kota tape. Tape deh. Dan di sini tidak banyak bus-bus antar kota antar provinsi atau akap yang membuka rute perjalanan ke kota Bondowoso. Yang saya ketahui hanya ada bus Gunung Harta relasi Bondowoso ke Jakarta Tangerang via Besuki atau jalur Arak-Arak, dan ada juga bus Handoyo dengan rute Bondowoso ke Bogor via Situbondo. Sedangkan untuk bus-bus besar AKDP atau antar kota dalam provinsinya itu ada bus Damri dengan rute Bondowoso ke Madura via Jember, lalu bus Akas dengan rute Bondowoso ke Madura via Besuki atau jalur Arak-Arak, dan bus laju dari Bondowoso ke Surabaya via Besuki, dan juga ada bus Akas 3 Anggun Krida dari Bondowoso ke Surabaya via jalur Arak-Arak atau via Besuki. Nah, sekarang kita sudah berada di sebuah persimpangan yang lokasinya ini sekitar 800 meter dari alun-alun kota Bondowoso. Nah, persimpangan inilah yang memisahkan jalur ke arah Besuki jika belok kiri itu lewat Arak-Arak dan ke arah Situbondo. Nah, ini kita ambil kanan ke arah Situbondo. Dan biasanya untuk bus-bus tujuan Surabaya mereka ambil kiri tuh, arah Besuki dan melewati jalur Gunung Arak-Arak yang lumayan ekstrim serta berlika-liku. Untuk bus Gunung Harta rutenya juga lewat sana teman-teman. Nah, ini out of the topic sih, tapi ini sedikit informasi juga untuk kalian bahwa dahulunya dari kota Jember ke kota Bondowoso dan kota Situbondo itu bisa terhubung dengan moda transportasi kereta api yang dilayani oleh kereta api yang bernama KA Blagador dengan susunan rangkaian 1 kereta penumpang dan 2 kereta bagasi pupuk. Karena dahulunya selain untuk angkutan penumpang, kereta di wilayah ini juga digunakan sebagai pengangkut hasil bumi. Namun di tahun 2004 kereta tersebut dinonaktifkan. Bahkan tidak keretanya aja nih yang dinonaktifkan, jalurnya pun juga ikut ditutup dengan alasan infrastruktur yang sudah semakin tua. Dan kini stasiun Bondowoso juga telah beralih fungsi menjadi sebuah museum dan menjadi museum kereta api pertama di wilayah Jawa Timur. Sebenarnya sejak tahun 2015 PT KAI sudah merencanakan untuk pengaktifan kembali rel kereta api Jember ke Situbondo. Namun sepertinya itu hanya sebatas rencana tanpa ada upaya untuk perealisasiannya.
Terminal Bondowoso. Nah, itu ada Jember Indah, tujuan ke Arjasa itu ya, Jember. Kita berhenti dulu. Nah, itu jadwalnya tuh. Bagi kalian yang mau naik bus dari Terminal Bondowoso, bisa lihat jadwal di itu tadi. Karena nggak banyak orang tahu ini jadwal-jadwal bis di sini. Nah, ini Akas tujuan ke mana ini? Antara Madura atau mana ini ya? Oh, Madura. Entah mau ke Madura atau mau ke Banyuwangi nih. Oh, Akas. Nah, ini ada mobil juga nih tujuan ke Arjasa, enggak Pak? Ke Arjasa. Jember. Nah, Jember kan. Nah, ini parkiran elep-elep. Ada yang ke Jember, ada yang ke Besuki, ada yang ke Kawah Ijen juga katanya. Ada yang ke Tamanan. Jadi dipisah ya, sini buat elep, di sana buat bus. Katanya ada ke Kawah Ijen juga sini, tapi pagi berangkatnya. Nah, ini tujuan ke Sempol, tujuan ke Pakisan, ke putar apa putak ini ya, nggak tahu, gak jelas bacanya. Itu ke Situbondo L300, ke Besuki, ke Jember, ujungnya ke Tamanan. Nah, ini elep tujuan ke Besuki. Nah, jadi kalau dari Jember ke sini tuh tarifnya 12. Sedangkan dari sini ke Situbondo, dari Bondowoso ke Situbondo itu juga 12.000. Si bapaknya. Berangkat setelah ngetem 30 menit di Terminal
Bondowoso. Lumayan ada beberapa penumpang yang naik dari sini. Dan ini kita lagi berhenti sebentar di dekatnya SD Yimas Islamic School Kota Bondowoso. Dan saya juga baru sadar ternyata persis di depan kita ini itu adalah bekas perlintasan jalur kereta api dari Bondowoso ke Situbondo Panarukan, teman-teman. Tuh, udah rata ya, udah nggak ada lagi kayaknya sih relnya. Di situ juga ada plakatnya tanah milik PT KAI. Nah, jadi 2 tahun yang lalu itu sebenarnya Damri juga membuka rute dari Bondowoso ke Kawah Ijen, teman-teman. Itu awal 2021 kalau nggak salah. Rutenya dari Jember, Bondowoso hingga ke Kawah Ijen. Tapi kurang tahu ya akhir-akhir ini masih beroperasi atau enggak. Terus juga dari Banyuwangi juga ada bus Damri tujuan Banyuwangi ke Kawah Ijen. Nah, ini dawet Malang Rp4.000. Jadi di sini tuh dawetnya putih ya. Kalau di Jakarta itu kan dawetnya hijau. Jadi di sini putih. Unik. Dan rasanya enak. Nah, sekarang kita melewati pasar Wonosari. Dan ini adalah Wonosarinya Bondowoso. Ada Wonosari Jogja, Wonosari Bondowoso. Dan gak jauh dari pasar ini tuh ada sebuah stasiun yang bernama Stasiun Bonosare, yang dahulunya dilalui oleh kereta api Balagador, rute Jember ke Situbondo Panarukan, teman-teman. Nah, di dekat sini juga ada sebuah persimpangan jalur yang ingin ke arah Kawah Ijen. Itu pokoknya setelah pasar Wonosari tadi deh. Nah, nanti kalau kalian naik Damri ke arah Kawah Ijen, nanti tuh kalian bakal diturunkan di Paltuding. Nah, Damrinya hanya mentok dari sana. Dari Paltuding kalian bisa lanjut trekking ke Kawah Ijen sekitar 3 jaman, atau bisa naik ojek gerobak dengan ongkos atau tarif sekitar 700 ribuan PP gitu, teman-teman. Jadi bis Damrinya itu nggak sampai bener-bener di kawahnya ya, cuma di area perkemahan Paltudingnya aja gitu. Nah, di Kecamatan Kelabang, tepatnya di Desa Kelampokan ini, saya juga menemukan sebuah bekas rel. Dan sepertinya sih ini bukan rel kereta api Jember Bondowoso Situbondo ya, soalnya rel kereta api tersebut itu letaknya lumayan jauh dari jalan raya. Dan kalau menurut saya sih rel yang berada di pinggir jalan raya ini adalah bekas rel lori tebu mungkin ya, karena nggak jauh dari sini terdapat pabrik gula, namanya Pabrik Gula Prajekan. Kalau dilihat-lihat sih relnya ini nggak terlalu lebar dan juga kecil ukuran relnya.
Kayaknya sih bener bekas lori ini. Nah, setelah saya cari-cari informasi, ternyata jalur kereta lori ini sudah jarang kepake teman-teman, sebab angkutan tebu di pabrik gula Prajekan itu semuanya sudah diangkut pakai truk. Jadi yang lewat jalur lori ini tuh cuma kereta lori tetes tebu aja, dan itu pun jarang banget. Nah, itu di sebelah kiri tadi kita lihat banyak sekali jalur-jalur ya. Dan kalau kalian lihat di Google Maps pada tahun 2015 itu, di situ digunakan sebagai tempat untuk penyimpanan gerbong-gerbong lori sebelum dilansir ke pabriknya, teman-teman. Gitu. Karyawan. Batu bis karyawan. Karyawan ini kali ya pabrik gula. Oh.
alhamdulillah teman-teman, jam 14:07 kita udah sampai di terminal bus Situbondo, Jawa Timur. Jadi waktu tempuh dari Jember ke Situbondo itu 3 jam dengan ongkos 23.000 untuk Jember Situbondo, 12.000 untuk Jember Bondowoso, dan 12.000 untuk Bondowoso ke Situbondo. Nah, kalau ke terminal ini saya udah pernah. Nah, ini bisa langsung putar balik lagi ntar ke arah Jember. Nah, ini ada bis Ujang apa ini? Ke Genteng, Ketapang. Oh, ini ke Ketapang. Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, sebelahnya ada laju ke Surabaya. Mantap. Oke teman-teman, terima kasih banyak telah menyaksikan video perjalanan saya kali ini, dan sampai jumpa di perjalanan-perjalanan berikutnya. Wah, saya mau cari makan dulu, istirahat dulu. Terminal Situbondo. Oke teman-teman, sekian dulu video perjalanan saya naik bus roda Mas Asia dari Jember ke Situbondo via Bondowoso. Dan bus ini adalah bus yang tidak ada di YouTube kecuali di video ini. Dan menurut saya keren sih nama bisnya ini, roda Mas Asia. Seperti nama-nama bus antar negara gitu ya. Dan di episode selanjutnya saya akan menuju ke suatu tempat tapi masih bingung kesananya mau naik apaan. Dan saya juga masih bingung apakah mau cari-cari penginapan di sekitar sini atau mau langsung cabut ke sana. Dan itu nanti videonya akan tayang di episode berikutnya, yaitu episode ke-34. Untuk link episode 34 ada di deskripsi atau ada di akhir video ini. Oke teman-teman, saya Nugroho Febianto pamit undur diri sejenak. Terima kasih banyak telah menonton video ini dan sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Nah, ini bisnya langsung balik lagi nih ke arah Terminal Arjasa Jember.